Nana, co tara langkan minyak goreng. Dan pertanyaan dari seorang ibu kepada saya itu membuat saya mencari berbagai macam informasi berkaitan dengan kenapa sampai minyak goreng ini langka. Beberapa minggu ini bangsa kita mengalami persoalan minyak goreng. Sebenarnya saya tidak mau membahas sih sebenarnya tentang minyak goreng ini. Tetapi karena ini berhubungan dengan kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat, ya, sehingga saya terpaksa harus membahasnya. Kebetulan ada yang bertanya kepada saya, ya, begini pertanyaannya. Nana, co tara langkan minyak goreng. Dan pertanyaan dari seorang ibu kepada saya itu membuat saya mencari berbagai macam informasi berkaitan dengan kenapa sampai minyak goreng ini langka. Akhirnya saya mencari alasan-alasan yang berhubungan dengan kelangkaan minyak goreng ini untuk menjawab pertanyaan dari ibu itu tadi. Setelah saya mendapatkan berbagai macam informasi, akhirnya saya menjelaskan begini kepada ibu-ibu yang bertanya ke saya, kenapa sampai minyak goreng itu langka di Indonesia. Saya menjelaskan mulai dari bahan baku pembuat atau bahan baku untuk membuat minyak goreng. Saya katakan begini, bahan baku minyak goreng itu adalah kelapa sawit. Dan kelapa sawit ini ada di beberapa tempat. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengelola kelapa sawit ini. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dan juga mungkin ada di beberapa daerah di Indonesia. Kelapa sawit ini sendiri itu tidak hanya digunakan untuk membuat minyak goreng, tetapi kelapa sawit juga digunakan untuk produk-produk kecantikan, atau yang mungkin kita sering gunakan itu adalah sabun. Salah satu contoh produk dengan bahan dasarnya adalah kelapa sawit. Kemudian selain itu kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan bakar untuk energi. Di dunia sekarang itu sudah atau sedang mengalami krisis energi, atau kelangkaan energi. Nah, kelangkaan atau kekurangan energi ini ya menyebabkan kebutuhan akan kelapa sawit juga sangat penting, karena kelapa sawit juga itu merupakan bahan dasar untuk bahan bakar. Bahan bakar ini namanya bahan bakar biodiesel. Sehingga ketika dunia mengalami krisis energi, maka kebutuhan akan kelapa sawit ini juga akan meningkat, sehingga banyak perusahaan ya cenderung untuk menggunakan kelapa sawit ini sebagai produk untuk kebutuhan energi. Kemudian kita bandingkan harga dalam negeri dan harga ke luar negeri. Ketika perusahaan sawit mengekspor kelapa sawit ke luar negeri, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang mereka menjualnya di dalam negeri. Dan ada aturan juga yang mengatakan bahwa 80% produksi kelapa sawit Indonesia itu boleh diekspor ke luar negeri, dan 20%-nya
itu untuk kebutuhan dalam negeri. Itu aturan yang berlaku. Nah, karena kelangkaan minyak goreng ini mungkin dari pemerintah kemudian membuat regulasi baru bahwa 30% produksi kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan di Indonesia itu digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri, dan sisanya itu untuk diekspor ke luar negeri. Nah, kenapa sampai perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu lebih memilih ekspor ke luar negeri? Karena itu tadi, soal harga, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika mereka menjual kelapa sawitnya itu ke luar negeri. Lalu alasan berikutnya juga yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng ini itu mungkin karena disebabkan oleh adanya distributor atau orang-orang yang nakal, di mana mereka menahan penjualan minyak goreng ke masyarakat dengan maksud supaya harga minyak goreng itu bisa dinaikkan, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi situasi kelangkaan minyak goreng bisa membuat adanya kepanikan di tengah masyarakat. Kepanikan di tengah masyarakat ini yang membuat orang mengatakan bahwa, wih, minyak goreng ini sudah langka, dan itu menjadi penyebab utama atau menjadi dasar bagi para distributor untuk menaikkan harga dari minyak goreng ini. Karena apa? Kepanikan itu tadi, kepanikan masalah sudah tertanam di dalam pikiran-pikiran masyarakat bahwa ya minyak goreng itu sudah langka. Nah, ketika minyak goreng sudah dianggap langka, maka orang-orang yang dalam tanda kutip tadi nakal itu mereka menaikkan harga minyak goreng ini sesuka hatinya, mau naik berapa saja menurut mereka, karena mereka tahu bahwa masyarakat membutuhkan minyak goreng itu, sehingga berapapun harganya masyarakat pasti akan membeli minyak goreng itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya, supaya masyarakat Indonesia tidak panik sehingga ya harga minyak goreng itu ya bisa tetap stabil. Kemudian ada juga orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip saya katakan tadi nakal. Mereka mungkin sengaja menimbun minyak goreng. Kenapa sampai mereka menimbun minyak goreng? Supaya ketika minyak goreng peredarannya sedikit, mereka bisa menjualnya kembali dengan harga yang lumayan tinggi. Karena mereka tahu bahwa mereka mau kasih harga berapa saja minyak goreng, ya masyarakat pasti tetap akan membelinya. Karena apa? Masyarakat membutuhkan minyak goreng itu. Itu sebuah strategi ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga menurut saya ya pemerintah harus bertindak tegas untuk ya menghalangi atau ya mencari tahu siapa ini orang-orang yang dalam tanda kutip tadi itu nakal. Karena apa? Risikonya ya kelangkaan minyak goreng, dan masyarakat ya seperti saya ataupun para sahabat semua itu yang akan merasakan dampak dari kelangkaan minyak goreng ini. Ya, itu yang saya ceritakan kepada ibu yang bertanya kepada saya tadi. Ya, mungkin jawaban saya ini kurang sempurna, tetapi dari berbagai macam informasi yang saya cari, seperti itulah alasan kenapa sampai minyak goreng di Indonesia itu langka.
Kira-kira seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pikir Rindu ini supaya channel ini terus berkembang ke depannya. Ya, semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.